menjadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kita melanjutkan bedah buku yang memang sudah berjalan, alhamdulillah, dan kita sudah akan menyelesaikan dalam 1 atau 2 pertemuan saja, yaitu 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi soleh, yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi. Dan ide-ide yang sudah disampaikan oleh beliau sungguh adalah ide-ide yang brilian, ide yang sangat baik dan mahal sekali. Harusnya setiap ayah dan ibu peduli sekali dengan ide-ide ini, agar memang dia dan mereka bisa membentuk rumah tangga yang lebih islami. Dan tentunya lebih islami maknanya adalah lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menerapkan syariat di dalam rumah tangga tersebut. Dan yang terakhir, kita sempat membahas pada pertemuan yang lalu, ada 2 pertemuan ya, dan setiap pertemuan kita bahas 1 poin. Biasanya dalam 1 pertemuan bisa kita bahas 2-3 poin, tergantung bahasannya. Namun jangan luput dari poin-poin yang terakhir kita bahas juga, yaitu poin ke-94, masalah mengunjungi para ulama, da'i, penuntut ilmu, orang-orang baik di rumah mereka, atau tempat aktivitas mereka di bidang kebaikan dan juga dakwah, agar anak-anak bisa meneladani mereka, belajar dari mereka, dan juga belajar atau bekerja sama dengan mereka. Ini tentu sudah kita jelaskan panjang lebar tentang contoh-contoh dan seperti apa sebenarnya cara kita atau metode yang kita gunakan agar bisa berbaur dengan para ulama. Tentu tidak semua ulama mengizinkan seseorang, kita selalu nebeng di rumahnya misalnya, tapi kita bisa bertemu di tempat aktivitas mereka. Umumnya mereka, apalagi di Timur Tengah, itu pasti menggabungkan antara tempat kantor mereka dengan aktivitas. Maksudnya kantor untuk dakwah, dan juga misalnya kalau mereka punya sumber income, itu sudah umum. Sehingga memang di bawah 1 payung. Dan itu sangat besar manfaatnya. Sehingga yang tercipta di benak anak-anak kita adalah cita-citanya bagaimana mencontohi para ulama dan da'i tersebut. Dan tidak sebaliknya, kita sibuk membawa mereka ke tempat-tempat yang membentuk karakter dan pribadi mereka justru menjadi orang-orang yang bermaksiat dan pembangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mendatangi ahli-ahli maksiat, lalu menjadikan itu sebagai sebuah hadiah poin yang mereka rekam di benak mereka. Ya, banyak sekali orang tua yang membawa misalnya anak-anaknya ke Disneyland atau yang semisalnya, yang sebenarnya pesan yang akan dia titipkan kepada anak-anaknya adalah, ini loh, kehidupan itu seperti ini. Hidup bersama boneka, hidup bersama dengan alam cerita yang tidak ada fakta dan datanya misalnya. Dan mereka akhirnya menjadikan itu sebagai angan-angan mereka. Belum lagi orang tuanya membubuhi dan melengkapi itu dengan memberikan spray, tas, pakaian-pakaian yang memang simbol-simbolnya kembali kepada boneka-boneka tersebut misalnya. Atau yang semisalnya, tokoh-tokoh fiktif yang tidak ada. Jadi mereka dibuat mengkhayal pada hal-hal yang tidak dibutuhkan dan menjadi cita-cita mereka. Sementara seorang muslim, kalau dia ingin membentuk rumah tangga islami, dia harus mendidik anak-anaknya merindukan surga, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terus menekuni agama Islam dan syariatnya serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan malah mereka tersibukkan dengan hal-hal yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan akhirat, tidak ada hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, bahkan bisa saja terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Dan ini sudah panjang lebar kita berikan penjelasan berhubungan dengan masalah hal tersebut. Kemudian juga sudah kita bahas ide ke-95 tentang masalah teladan dalam melakukan amal perbuatan berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada keduanya, memberi keduanya, bersikap lemah lembut dan lunak kepada keduanya bila keduanya masih hidup. Karena hal itu melahirkan dampak positif dalam mendidik mereka. Nah, ini sudah kita bahas juga 1 pertemuan khusus tentang bagaimana kedudukan kedua orang tua dan bagaimana meraih kesempatan emas untuk berbakti dengan mereka. Yang jelas, ingat hadits Nabi SAW, kami pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu, berbaktilah pada kedua orang tua kalian, maka Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Jadi memang ini poin penting sekali untuk kita bisa lakukan supaya kita pun diberikan keturunan yang baik. Sekarang kita akan masuk ke ide dari 100 ide ini, ide ke-96. Dan ini sebelum kita bahas baca apa yang ditulis oleh penulis tentang masalah memasang cemeti di bagian rumah yang terlihat. Sebenarnya kita perlu berikan prolog dulu ya, pembukaan bahwasanya tujuan daripada ini adalah pendidikan. Memang dalam Islam diajarkan metode mendidik anak dengan beberapa cara. Yang pertama,
dengan kelemah lembutan, dengan kesantunan. Dan ini memang metode dakwah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Berdakwalah kalian di jalan Tuhan kalian dengan hikmah. Hikmah itu dengan bijaksana. Dan memberikan atau mengajak bicara sesuai dengan tingkat akalnya, sesuai dengan sikonnya, situasi dan kondisinya, sehingga dakwah itu bisa diterima, atau masukan dan ide bisa diterima. Kalau Allah mengatakan, wal mau'idatil hasanah, dan peringatan-peringatan yang baik. Maksudnya dahulukan dulu keutamaan sebuah amal. Misalnya Anda sholat. Anda dahulukan dulu keutamaan sholat sebelum Anda masuk kepada ancaman orang yang meninggalkan sholat. Nah ini poin yang harus garis bawahi. Gitu ya. Itu mau'idah hasanah. Dan kalaupun harus berdebat dengan orang-orang atau menjelaskan argumentasi lebih jauh, wajadilhum billatihi ahsan, kata Allah. Dan menyampaikan dan berdebatlah dengan cara-cara yang baik, gitu ya. Maksudnya betul-betul ingin mencari tujuan, ya, kebenaran. Dan kalau sudah menemukan kebenaran, maka tidak melanjutkan lagi perdebatan tersebut. Dan memang ini bukan perdebatan, sebenarnya lebih kepada diskusi, gitu ya. Lebih kepada diskusinya. Nah ini perlu untuk difahami baik-baik. Nah di dalam Islam juga ada metode mendidik secara lain selain penyampaian, ya. Seperti misalnya istri yang nusyud, istri yang membangkang. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhun. Para istri yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangan, tidak mau menjalankan tugasnya sebagai istri, ingatkan mereka dengan baik-baik. Ini nggak boleh. Allah larang. Harusnya istri soleh atau begini dan begini misalnya. Kemudian kalau dia nolak, wahjuruhun. Boikot mereka, diranjang. Ya. Ini metode pendidikan juga. Kemudian kalau mereka tetap nolak, ya, tidak mau juga berubah, maka wadribuhun, pukul mereka. Nah di sini kita lihat metode tahapan ada. Dan ulama lebih umum mengatakan, atau secara umum mengatakan yang adalah tahapannya. Diingatkan dulu baik-baik. Kalau tidak mau, maka tetap aja tidak mau berubah, tidak mau jalankan tugasnya, tidak mau menutup aurat, patuh kepada Allah, meninggalkan larangan misalnya. Maka kita pindah kepada hajar. Hajar itu memboikot mereka di biologis. Jadi tidak menggauli mereka. Dan karena perempuan dominan perasaan, maka tentu saja ini akan menyentuh bagi mereka. Ya, beda dengan laki-laki karena dominan akal. Kalau laki-laki misalnya istrinya lagi nggak bisa melayani dia, maka akalnya sudah berjalan. Langsung berpikir bahwasanya, oh iya ini memang misalnya belum bisa, ya sudahlah, nanti lain waktu misalnya. Tapi kalau perempuan berbeda, dia terbawa perasaan. Kalau dia sudah dandan, dia sudah wangi, terus kemudian tidak disentuh, ini lebih kepada perasaan mereka. Mereka terpukul. Oleh karena itu metode ini digunakan dalam Al-Quran. Supaya wanita tidak digauli agar dia mengambil pelajaran. Kenapa ini tidak digaulin sama suaminya? Nanti suaminya akan menjelaskan sasarannya, tujuannya. Karena kamu tidak mau pakai hijab, karena kamu tidak mau sholat, karena kamu tidak jalankan tugas dan segala macam. Kalau tidak bermanfaat juga, maka pindah ke metode yang selanjutnya, itu memukul. Dan pukulan ini ulama menyebutkan dengan darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak berbekas. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, jauhi wajah. Dan jangan menjelek-jelekan. Artinya kita hanya sekedar memberikan peringatan bahwa ini nggak boleh loh. Ya. Ada sebagian yang mengatakan menggunakan kayu siwak misalnya. Jadi kita cuma sekedar mengingatkan saya ini tidak boleh. Jadi bukan memukul seperti yang digambarkan para pelaku kriminal ya, dengan menonjok, dengan menendang dan segala macam. Ini tidak ada dalam Islam. Tidak ada KDRT dalam Islam. Tapi makna memukul di sini adalah pukulan mendidik. Ya, pukulan ini memang kadang-kadang dibutuhkan kepada orang-orang tertentu. Tidak semuanya. Karena ini adalah tahapan pendidikan. Kalau sudah diingatkan baik-baik dia mau dengar, tidak perlu pindah kepada boikot masalah biologis. Kalau dia sudah mau memilih dengan, dia sudah mau baik memperbaiki, maka tidak perlu pindah ke masalah memukul. Ini adalah pilihan terakhir. Pukulan ini pun tidak menyakiti atau tidak merusak fisik. Tidak memampar wajah, tidak menjambak rambut, tidak menendang dan segala macam. Nah begitu juga dengan anak. Sama. Kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun, ya, di 7 tahun, kemudian pukul mereka di umur 10 tahun. Kita lihat di sini ada metode memukul. Tapi pukulan juga mirip dengan tadi istri, tidak boleh pukulan yang berbekas. Ya, tidak boleh pukulan yang berbekas. Jadi cuma sekedar memberikan peringatan kalau ini tidak boleh. Bukan membuat mereka trauma dan akhir atau kesakitan atau bahkan bisa cacat fisik karena pukulan-pukulan dilakukan oleh sang ayah atau kedua orang tua atau salah satu dari orang tua. Nah ini yang dimaksudkan di sini. Nah biasanya metode memukul ini itu menggunakan wadah, bisa tangan, bisa biasa tongkat, kayu, ya. Nabi SAW pernah berkata kepada
pembantunya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pada saat beliau sedang ada di rumah Ummu Salamah, lalu beliau memanggil-manggil pembantu tersebut. Namun pembantu itu tidak menjawab. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, maka Ummu Salamah pergi ke kamar pembantu tersebut dan menemukan dia ternyata sedang bermain dengan domba kecil. Lalu kata Ummu Salamah, mengapa saya melihatmu masih bermain-main di sini sementara Rasulullah SAW memanggilmu? Maka pembantu tersebut ketakutan segera datang kepada Nabi SAW dan beliau berkata, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus Anda dengan benar, maksudnya demi Allah, saya benar-benar tidak dengar. Saya tidak dengar Anda memanggil saya. Apa kata Nabi SAW? Kalau bukan karena kisos, ada balasan fisik ke fisik. Kalau orang menyakiti orang lain secara zalim, maka saya akan pukul kamu dengan kayu siwak ini. Nah di sini Nabi SAW menggunakan memukul dengan kayu siwak. Beliau tidak mengatakan saya akan tampar kamu, saya akan tonjok kamu, misalnya saya akan tendang kamu, atau saya akan sakitin kamu dengan pedang atau pisau. Tapi dengan kayu siwak ini. Ya, walaupun Nabi SAW waktu itu kebetulan lagi bersiwak. Tapi ada satu pendidikan penting di sini. Jadi kadang-kadang menggunakan wadah itu dibutuhkan. Atau mungkin hanya sekedar menunjukkan kepada mereka kalau wadah ini bisa dipakai menghukum fisik loh. Nah itu yang sedang disinggung oleh penulis di ide ke-96. Karena ini ada hadis Nabi SAW. Walaupun kita misalnya tidak menghukum secara fisik, tapi wadah atau alat yang digunakan untuk menghukum secara fisik itu tergantung di rumah. Yang membuat mereka jadi, ingat ini kalau saya melanggar nanti saya kena ini loh, saya bisa dipukul dengan ini misalnya. Nah itu di sini yang dibahas di judul kita. Saya sekaligus baca apa yang dikatakan oleh penulis di ide 96 dan ini di halaman 80 bagi teman-teman yang pegang bukunya. Memasang cemeti di bagian rumah yang terlihat. Agar siapa yang salah atau lalai atau melanggar menyadari bahwa hukuman ada di depan matanya saat dia melakukannya. Jadi nanti itu tidak digunakan untuk memukul setiap saat, gitu kan. Tetapi dia dipajang dan seperti ada satu peringatan atau pesan, kalau melanggar dicambuk pakai ini loh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Alliku atau allakus sawta haitsu yarahu ahlul bait, fa innahu adabun lahum." Gantungkanlah cemeti di tempat yang terlihat oleh penghuni rumah, karena ia adalah pendidikan bagi mereka. Ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Tabarani dalam Al-Kabir. Juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah di jilid 2 halaman 432 di nomor hadisnya 1447. Nah di sini Nabi SAW memerintahkan ini sebagai satu metode pendidikan. Dengan meletakkan alat yang umumnya dipakai untuk menghukum fisik, maka itu tentu tidak berlebihan ya. Cemeti di sini seperti cambuk kecil gitu ya. Bukan pedang misalnya, mungkin bisa disalahgunakan oleh orang nanti. Tapi ini adalah kita gunakan atau kita cemeti itu biasa dipakai. Bisa orang memecet kudanya misalnya. Jadi alat cambuk yang kecil ya. Mungkin kita rotan kecil ya. Seperti itulah yang sebenarnya umum orang tahu itu untuk dipakai memukul. Kita bisa membahasakan kepada anak-anak. Alat ini bisa ayah gunakan untuk menghukum salah seorang di antara kalian kalau kalian tidak mau mengikuti instruksi, mengikuti perintah, atau melanggar apa yang dilarang misalnya. Nah semua ini sebenarnya adalah metode pendidikan. Tujuan daripada penyampaian poin nomor 96 adalah metode pendidikan. Bagaimana kita menggunakan berbagai macam metode. Tentu kalau anak-anak, istri misalnya di rumah, mereka tanpa butuh itu. Misal, mereka Masya Allah sangat soleh dan salihah. Tidak perlu disuruh lagi sudah sholat, tidak perlu disuruh lagi mereka sudah baca Quran, tidak perlu disuruh lagi mereka selalu jaga zikir, tidak perlu disuruh lagi misalnya mereka sudah menutup aurat, tidak perlu disuruh lagi mereka sudah jalankan tugasnya di rumah. Istri menyambut suami dengan baik, memenuhi kebutuhannya, anak-anak begitu bakti dengan orang tua. Nah, ini tidak dibutuhkan tentunya, ya, tidak dibutuhkan. Tapi kalau kita masih khawatir, mungkin ada kelalaian misalnya, maka boleh kita menerapkan hadis ini, ya, bagaimana kita meletakkan cemeti yang dilihat tempat kayak di ruang tamu misalnya, kelihatan gitu ya. Atau penghuni rumah mengetahui di mana Anda meletakkannya. Sehingga dan sesekali mungkin Anda pegang dan Anda seperti pecut ya di depan mereka, menunjukkan kalau ini sebenarnya Anda bisa melakukannya. Walaupun Anda tidak menggunakan bahasa dengan lisan, maka ini akan menjadi metode pendidikan buat mereka. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Diajarkan oleh Nabi SAW.
Saya perlu diberatkan, ini bukan berarti ada KDRT. Karena seringkali orang salah faham. Seakan-akan Islam itu karena ada metode begini berarti Islam ya mengajarkan KDRT dalam rumah tangga. Ini sama sekali tidak benar. Nabi SAW bersabda, Akmalul mu'minin imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli. Dan orang yang paling baik akhlaknya, jadi orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik tolok ukur akhlaknya adalah yang paling baik pada keluarganya. Istri sama anaknya. Ramah, santun, penyayang, pelindung. Ya. Semua itu harusnya menjadi sifat orang-orang yang sudah beriman, yang faham hukum agama. Dia menaungi, dia mendidik, ya. Dia memaafkan. Ya. Semua ini masuk dalam masalah itu. Dan kata Nabi SAW, wa ana khiyarukum li ahli. Dan saya adalah contoh terbaik bermuamalah dengan keluarganya. Jadi kita tahu ini perintah agama. Oleh karena itu bukan KDRT di sini, tetapi ini adalah salah satu metode pendidikan. Metode pendidikan dengan di sini kan Nabi SAW menyuruh gantung, bukan pukullah mereka gitu ya. Gantung karena itu ada pendidikan buat mereka. Jadi hanya sekedar ya mengajarkan kepada mereka hati-hati loh, dan itu tadi sudah kami berikan batasannya pada saat kita melihat keluarga yang memang mungkin membutuhkan pendidikan itu. Kalau keluarga sudah dasarnya baik-baik saja, untuk apa kan gitu. Jadi di sini adalah metode pendidikan. Allahu a'lam. Baik, di sini teman-teman sekalian, sekaligus kita tambahkan tentunya bagaimana seorang muslim selalu menyusun poin-poin dan menjadikan sebagai skala prioritas dalam pendidikan keluarganya. Yang pertama, selalu mendoakan kebaikan. Jangan lupa doa yang Allah SWT ajarkan dalam surah Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, jadikanlah para pasangan kami. Wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Qurrata ayun, penyejuk mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin orang-orang beriman. Selalu ulang-ulangi doa ini. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan mereka menjadi penyejuk mata kita. Artinya setiap dilihat menyenangkan, sifat dan akhlaknya baik, gitu kan? Kita doakan mereka. Berapa banyak orang tua yang jarang mendoakan orang anaknya, jarang mendoakan pasangan hidupnya, atau pasangan suami istri jarang mendoakan satu sama yang lain kebaikan. Walaupun pasangan kita sudah baik, walaupun anak kita sudah baik, tetap kita usahakan mengulang-ulangi doa ini. Karena doa ini sangat penting. Ya. Kemudian doa yang kedua adalah juga disebutkan dalam Al-Quran. Walaupun ini sebenarnya doa dalam ayat itu disebutkan kalau orang sudah berumur 40 tahun. Tapi sebelum 40 tahun itu boleh orang membacanya. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, mudahkanlah aku ya, bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa na'mal salihan tardah, dan semoga aku juga bisa engkau mudahkan mengerjakan amal soleh yang engkau ridhohi, yang sesuai dengan ajaranmu dan engkau terima. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku tobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, ini doa-doa ini jangan dilupakan, selalu dibaca gitu ya. Selalu dibaca. Dari satu sisi kita baca untuk pasangan dan anak-anak kita. Sisi yang lain, ajarkan juga anak-anak, ya, misalnya mereka sebelum tidur atau sebelum aktivitas, ayo berdoa ya sebelum tidur, doa mau tidur. Ya, kita sebutkanlah doa tidur, misalnya Bismillahirrahmanirrahim amutu wahya, dengan terjemahannya. Atau kita kalau sudah hafal, kita pindah lagi ke doa yang kedua, doa yang ketiga. Usahakan maksimal mereka membaca dan menjadikan sebagai satu pola. Plus juga ikutkan doa untuk kedua orang tua. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ya, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Nah, jadi satu sisi kita sebagai orang tua mendoakan anak-anak, juga sebagai suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Juga dari sisi anak-anak kita ajarkan bagaimana mendoakan kita. Nah, ini penting sekali. Masalah saling mendoakan ini penting, ya. Mendoakan ini penting. Di antara doa adalah sering mengucapkan salam. Telepon, WA, ketemu, ya. Setiap ketemu ya. Misalnya seorang tua dari kamar keluar menuju ke ruang tamu, ada anak-anak di sana, ucapin salam. Atau anak-anak pada saat keluar dari kamar, lihat orang tuanya dari ruang tamu atau di ruang keluarga atau di meja makan, salam. Biasakan salam. Dan lengkap, Assalamualaikum. Semoga Allah ya memberikan keselamatan buat Anda dunia akhirat. Warahmatullah, dan semoga Allah memberikan rahmatnya. Rahmatnya ini karunia, rezeki kepada Anda. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan juga diberikan kepada Anda. Keberkahan artinya kecukupan. Nah, ini teman-teman sekalian penting dihidupkan. Doa-doa tadi, salam kita hidupkan ya.
ucapan-ucapan yang positif juga. Ya. Ucapan positif adalah selalu ucapin. Walaupun sikap dan perbuatan pasangan ataupun anak-anak kurang nyaman, lebih baik kita doakan kebaikan. Misalnya kita mengatakan semoga Allah berikan engkau hidayah, semoga engkau menyadari kesalahanmu, semoga engkau keluar dari kemelut dan godaan syaitan ini misalnya, dan seterusnya kita doakan. Ya. Jadi terus kita doakan. Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, saya terus ya meningkatkan sholat saya. Dia bilang sama anaknya, demi untuk kebaikan kamu. Supaya Allah menjaga kamu. Nah, ini adalah metode-metode yang bisa kita gunakan. Jadi yang pertama, jangan lupa doa. Maksudnya saya ini sholat, Sa'id bin Musayyib adalah dia berdoa juga. Karena sholat itu adalah doa. Dia berdoa mendoakan anaknya. Ini yang pertama teman-teman. Supaya kita mendapatkan keturunan yang ideal. Yang kita harapkan. Bakti kepada Allah. Bakti taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian bakti kepada kita sebagai orang tuanya. Baik dengan saudara-saudaranya, sanak kerabatnya. Ya. Ini harus hati-hati kita jaga ya. Karena saya melihat di anak-anak yang Allah amanahkan di pundak kami. Mungkin Bapak Ibu juga yang punya anak bisa merasakan ini. Bagaimana syaitan sudah menanamkan pelanggaran-pelanggaran agama kepada anak-anak dari kecil. Contoh misalnya kalau kita memberikan makanan. Sering kali mereka alihkan ke tangan kiri untuk makan. Kalau orang tuanya tidak peduli ini. Dan ingatkan selalu tangan kanan, maka dia akan terus ya untuk makan. Anak-anak yang Allah diamanahkan di pundak kami. Sampai umur ya mungkin sudah beranjak. Bukan lagi anak-anak yang sudah menjelang remaja. Itu kadang-kadang masih lupa. Maka perlu kita ingatkan. Kan gitu. Itu contohnya ya. Jadi kita harus ingatkan hal-hal yang seperti ini. Begitu juga pada saat doa-doa secara umum kalau mau keluar rumah, masuk kamar mandi, ya kita hidupkanlah ya suasana tersebut. Jadi yang pertama adalah mendoakan. Ini yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan baik-baik ya. Dan diantaranya adalah taring doa sudah kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian unsur timbal balik adalah anak-anak kita ajarkan rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan mulai kita masuk ke masalah mengucapkan kata-kata yang baik ya. Bagaimana kita mendoakan supaya dapat hidayah, supaya Allah buat mereka menyadari kesalahannya, supaya keluar dari pelanggarannya dan segala macam hal. Nah, kemudian yang kedua adalah perlunya kita menjadi seorang praktisi. Ini penting sekali dalam membentuk keluarga, pasangan hidup, anak-anak menjadi orang yang ideal, yang taat kepada Allah SWT, taat juga kepada ya bakti pada Allah dan Rasulnya, juga taat pada kedua orang tua. Yaitu kita menjadi seorang praktik di depan mereka. Kita tunjukkan akhlak yang baik, cara duduk dengan baik, cara makan dengan baik, cara berbicara yang baik, ya, cara bermuamalah secara umum ya, yang baik. Sehingga anak-anak mengcopy paste itu. Bagaimana mereka ya, menjadikan kita sebagai suri tauladan. Ada orang tua yang Allah berikan taufik berhasil. Sampai anaknya itu menjadikannya sebagai suri tauladan, idola dia. Sehingga apapun yang orang tuanya lakukan, dia lakukan. Nah ini satu hal yang positif ya. Dan jangan menjadi orang tua yang justru seperti sebagian orang. Mereka justru berhasil mendidik anak-anaknya dalam hal-hal yang buruk. Karena mereka memberikan contoh ya. Anak-anak sering teriak di rumah karena orang tuanya suka teriak. Itu otomatis. Karena dia lihat setiap hari orang tuanya. Anak-anak yang suka emosional marah itu juga karena orang tuanya dilihat emosional. Kalau itu sebaliknya kita temukan anak-anak yang tenang, dewasa, bijaksana, itu justru karena orang tuanya juga begitu. Ya. Jadi kita harus menjadi seorang praktisi, pencontoh ya, suri tauladan yang baik. Kita tunjukkan itu kejujuran, kita tunjukkan itu amanah, kita tunjukkan berbuat baik, senyum, ramah, dan segala macam hal yang mulia. Ini harus kita terapkan. Jadi selain doa, kita menjadi seorang suri tauladan, contoh gitu kan. Yang ketiga, kita membentuk lingkungan dan suasana. Atau kita mulai dari suasana dulu, suasana rumah. Lebih islami lah ya. Semua yang diperintahkan di dalam Islam agar rumah itu lebih islami, terapkan. Seperti contoh misalnya, ya mulai dari tidak adanya patung di rumah, tidak adanya anjing yang dipelihara, karena larangan semua. Rumah yang ada anjing dan patung tidak akan dimasukkan oleh malaikat. Jadi kalau tidak masuk malaikat, kata ulama, ada syaitan, kan gitu. Dan syaitan ini penjahat, kan gitu. Jadi dihindari ini. Kemudian yang dipajang juga ya.
Hindarilah memajang foto-foto, walaupun foto keluarga, foto pribadi. Karena memang ini sebagian ulama masukkan dalam bahasan masalah patung tadi, dikhawatirkan gitu ya. Maka seorang mukmin lebih berhati-hati. Ada foto diletakkan di handphone saja, atau dibiarkan di handphone, atau di album, ditaruh di laci, kapan dibutuhkan bisa dilihat. Tapi dipajang ini kita hindari. Ya. Anda bisa beli buku, seingat saya dulu ada judulnya, rumah-rumah yang tidak dimasuk oleh malaikat. Anda bisa searching di Google, saya lupa nama penulisnya, tapi menurut saya buku itu bagus. Menjelaskan tentang puluhan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW, rumah-rumah tidak dimasuk oleh malaikat. Di antaranya tadi ada patung dan ada gambarnya. Hindari semua ya musik-musik di rumah, ya tontonan-tontonan yang berbahaya, ya yang bisa merusak akhlak mereka, dari kartun, dari tontonan anak-anak, atau mereka lagi main game. Semua ini bukan tidak boleh, tetapi cari tontonan yang benar. Cari game yang memberikan edukasi misalnya, ya. Melatih motorik mereka misalnya. Nah itu, tapi itu pun kita berikan batasan-batasan. Karena jangan dibiarkan begitu saja, supaya rumah itu menjadi islami. Biasakan di rumah itu ada tilawah Al-Quran, ada didengarkan ceramah. Jadi anak-anak ini biasa mendengarkan itu. Sehingga mereka menjadikan itu sebagai nanti cita-citanya atau pola hidupnya ya. Berapa banyak anak-anak yang pada saat orang tuanya meninggal, mereka mengenang sekali apa yang orang tuanya lakukan. Ya. Saya sering duduk sama sebagian keluarga atau sebagian orang yang mereka justru membahasakan dulu ayah saya, dulu ibu saya, mereka menukil apa yang orang tuanya lakukan atau pernah sampaikan sebagai pesan. Nah ini kan menarik sekali. Kalau menurut saya menarik sekali. Nah ini yang bisa kita lakukan juga teman-teman sekalian ya. Membuat suasana rumah itu islami ya. Selain tadi juga sering mengucapkan salam misalnya. Kemudian juga perhatikan masalah WC ya. Ada larangan Nabi SAW untuk menghadap atau membelakangi WC. Klosetnya, mohon maaf. Klosetnya gitu kan. Kemudian biasakan juga menjaga tutup aurat dalam rumah, ya. Walaupun ada hal, walaupun boleh misalnya wanita, anak perempuan tidak berhijab depan ayahnya, depan pamannya, tapi ada batasan-batasannya. Jangan juga terlalu vulgar, gitu kan. Menganggap ini karena ini mahram boleh. Nah, namanya manusia, tetap aja ada syahwatnya, kan gitu. Ini berbahaya, maka harus hati-hati. Ya, makanya dalam bab zina itu yang paling besar adalah zina antara mahram. Naudzubillah ayah sama anak misalnya, atau ibu sama anak, atau ponakan sama tante dan paman misalnya, atau saudara sama saudarinya. Ini kenapa? Salah satu metodenya salah satu penyebabnya internal adalah karena penampilan, kan gitu. Jadi juga harus ada batasannya. Tetap pakai pakaian yang santun walaupun di depan mahram, ya. Yang terbuka oke lah, misalnya rambut, leher, mungkin tangan, untuk umum lah ya. Tapi kalau sampai dada, misalnya perut, atau paha mendekati kemaluan, ini semua harusnya dijaga gitu ya. Nah, ini suasana-suasana seperti ini ya, yang Anda pajang di dinding pun kalaupun harus ada misalnya, maka pajangan-pajangan misalnya kaligrafi ayat Al-Quran ya, memang ada pesannya di situ ya, ada pesan yang disampaikan. Hindari gambar-gambar justru yang bisa mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, atau pelanggaran-pelanggaran agama. Ini semua pembentukan ya rumah yang Islami itu ya. Jadi di semua sisi kita bisa mengurung diri kita dan keluarga di suasana Islami. Nah, lebih seperti itulah ya. Dan coba cek, mungkin banyak di antara asatidzah kita sudah menyampaikan metode-metode seperti ini. Selain yang kami sampaikan, mungkin ada tambahan yang bisa Anda jadikan sebagai tambahan ya, wacana keilmuan kita tentunya. Nah ini cara dan yang terbaik untuk kita bisa didik ya. Ini yang ketiga. Tadi suasananya. Yang keempat ya lingkungan. Nah lingkungan juga ini penting ya. Misalnya Anda cari tempat tinggal yang lingkungannya lebih safety, lebih aman. Ada masjid, ada aktivitas majelis taklim, sehingga Anda pun sebagai suami ataupun sebagai ayah, kalau lagi safar Anda tenang. Karena lingkungannya aman. Kan begitu. Kemudian mudah menjangkau hal-hal kebutuhan mereka, seperti misalnya adanya minimarket, adanya kebutuhan-kebutuhan ini kan butuh ya. Jangan sampai nanti mereka malah harus pergi jauh, susah, kerepotan gitu ya. Contoh, walaupun di masa sekarang sudah ada online, tapi tetap saja kita memudahkan lingkungan itu lebih Islami lah ya. Makin Islami maka makin baik. Ada komunitas maka makin baik. Itu satu hal yang baik. Dan salah satu tolak ukur adalah adanya masjid. Masjid yang makmur ya, yang memang ada aktivitas
yang selalu rutin ada di situ. Nah ini juga hal yang perlu untuk kita garis bawahi. Yang terakhir mungkin yang kelima adalah kita menghindari orang-orang ya atau oknum-oknum yang bisa merusak. Seperti misalnya teman-teman anak-anak atau teman-teman istri atau teman-teman suami yang memang sebenarnya jelas sekali buruk akhlaknya, jauh dari agama. Kita segera rangkul pasangan kita segera rangkul anak-anak kita dan selamatkan mereka dari orang-orang begini. Dan Anda sebagai pasangan hidup atau sebagai anak, kalau diingatkan oleh pasangan hidup atau diingatkan oleh anak-anak atau diingatkan oleh orang tua, terima masukan tersebut. Nah, ini positif sekali. Ya, ini adalah hal yang positif ya. Jadi maksudnya terima, jangan sampai berteman sama orang itu karena orang itu begini dan begitu misalnya. Nah, ini termasuk hal yang perlu diperhatikan. Baik, kita akan masuk sekaligus sebagai penutup tentunya di kesempatan kita ini di ide ke-97. Yaitu mendorong keluarga untuk bergaul dengan orang-orang yang lebih tua usianya untuk menimba faedah dari pengalaman hidup mereka. Mengetahui tabiat hidup mereka, beban berat mereka, dan keteguhan mereka dalam memikul kerasnya kehidupan. Khususnya orang-orang yang dikenal bijak. Nah, tolong yang pegang buku di garis bawah ini ya. Akhir daripada penyampaian penulis ini penting sekali. Jadi bukan semuanya orang lebih tua. Tetapi dikenal bijak, berakal, seimbang, beragama dan berilmu di antara mereka. Maksudnya seimbang hidupnya ya. Antara dunia dan akhirat. Dia berimbang dalam kehidupan ini. Nah, orang-orang seperti ini penting sekali untuk kita interaksikan dengan anak-anak kita. Ya. Kemudian diangkat dalil oleh penulis hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita baca dulu baru nanti insyaallah baru masuk ke dalam syarah atau penjelasan. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu ma'a kabirikum." Keberkahan itu bersama dengan orang-orang yang dewasa di antara kalian atau orang-orang yang dituakan. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim menyebutkan dalam kitab Mustadraknya dan Syekh Albani mensahihkan dalam silsilah hadis sahihah jilid 4 halaman 381 nomor hadis 1778. Itu ada footnote di situ ya. Footnote nomor 53 di halaman 81. Begitu juga hadis Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man lam yarham sagirina wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi anak kecil dari kami dan tidak mengetahui hak orang tua dari kami, maka dia bukan golongan kami. Baik teman-teman sekalian, kita coba lebih dalam menambahkan syarah atau penjelasan daripada poin ini. Yang pertama dikatakan oleh penulis mendorong keluarga untuk bergaul dengan orang-orang yang lebih tua usianya. Ya, lebih dewasa. Kenapa ada penekanan dari penulis di sini? Karena kalau dia berteman sama anak-anak yang sebaya dengan dia, artinya di sini semua temannya sebaya. Tentu wajar ya kalau ada teman-teman anak-anak kita atau teman-teman kita yang sebaya dengan kita. Tetapi di saat dari satu sisi yang lain harus kita tetap imbangi dengan orang yang lebih tua dan lebih dewasa. Tujuannya tentu agar bisa menimba, di sini dikatakan bisa mengambil dan menimba faedah dari pengalaman hidup mereka. Ya. Hal-hal yang positif tentunya ya, hal positif. Apa pengalaman hidup? Karena kadang-kadang ada teori ya berbeda dengan praktek lapangan. Ya. Mungkin kalau penyampaian dengan lisan beda sekali dengan pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidup itu seperti sekolah langsung di lapangan dan langsung mendapatkan ujiannya, ya, dan bisa juga langsung menemukan solusinya. Maka pengalaman hidup itu sangat mahal, ya, dan itu hanya bisa kita dapatkan dari orang-orang yang lebih tua. Makanya seorang bijak berkata dalam bahasa Arab, mereka kurang lebih maknanya ya, orang yang lebih tua dari kamu 1 hari maka lebih banyak pengalamannya 100 hari, ya. Karena memang sehari itu sangat mahal dalam 24 jam. Banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang bisa ditemukan dari orang-orang yang lebih tua daripada kita. Tentu ingat ya, batasannya tadi sudah kita bilang orang-orang yang bijak. Orang-orang yang memang berhasil dia. Dalam pendidikan dia berhasil. Dalam berumah tangga dia berhasil. Dalam berbisnis dia berhasil. Hidup masyarakat dia berhasil. Itu yang kita jadikan sebagai tolak ukur. Bukan hanya sekedar tua. Nah, dari orang-orang seperti tadi kita sebutkan ciri-cirinya,
Itu yang bisa kita temukan pengalaman-pengalaman hidup yang positif. Ya, pengalaman dia dulu bagaimana menyelesaikan studinya, bagaimana dia menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur'annya, bagaimana dia menghafal hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana dia memulai usahanya, kemudian sekarang bisa jadi sukses. Bagaimana dia memulai pernikahan tanpa harus melalui pacaran atau hal-hal yang diharamkan. Bagaimana dia mulai menjalankan syariat di rumahnya. Bagaimana dia nanti mensyukuri nikmat anak yang Allah berikan lalu kemudian dia mendidiknya secara islami. Bagaimana dan sekian banyak pengalaman yang bisa didapatkan tentunya. Nah ini hal yang penting untuk kita garis bawahi. Jadi mendorong keluarga untuk bergaul dengan orang lebih tua untuk menimba pengalaman hidup mereka. Nah ini, tapi ingat ya, ini sangat relevan dengan tadi dikatakan, tapi harus dengan orang-orang yang dikenal bijak, berakal, seimbang hidupnya, ya, kemudian juga beragama dan berilmu di antara mereka. Beragama dan juga punya ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Sehingga anak-anak kita tuh bisa meringkas jalan mereka. Maksudnya, kalau dia bergaul misalnya dengan anak orang-orang yang sebaya dengan kita lah, misalnya ayahnya berumur 40 tahun atau 50 tahun. Anak-anak duduk berbicara juga dengan sahabat-sahabat ayah atau sahabat ibunya. Lalu mendengarkan bagaimana mereka dengan bijaksananya menceritakan pengalaman hidup atau kesuksesannya. Kisah sukses biasa itu diangkat ya, atau diceritakan sebagai sebuah ilmu yang penting dan mahal gitu ya. Dari situ dia anak-anak bisa ambil pelajaran, sehingga mereka meringkas. Mungkin umurnya masih 15 tahun, 20 tahun misalnya. Tapi dia sudah ngambil pengalaman dari orang yang 40-50 tahun. Jadi dia seperti meringkas 20 tahun, 30 tahun ke depan. Saya waktu pertama membuka usaha, saya berkata pada teman-teman di manajemen, saya ingin usaha ini ya, sudah mulai start dari jenis usaha yang sama di hari sekarang. Misal contoh travel haji umroh ya, yang Allah amanahkan. Kita melihat travel-travel yang sudah jauh berjalan sebelum kita. Misalnya dia berjalan dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Kita baru buka nih travel sekarang. Jangan kita mulai start seperti mereka memulai start dulu. Sehingga kita jatuh di lubang atau permasalahan yang sama yang pernah mereka alami. Gitu kan? Walaupun nanti kita temukan jalan keluarnya. Kenapa kita nggak langsung start di pengalaman mereka di hari ini yang sudah 20 tahun mereka berjalan. Sehingga garis start kita adalah 20 tahun mereka. Kita bisa bayangkan 10 tahun ke depan seperti apa ya perkembangan usaha kita misalnya. Contoh, dalam masalah dakwah begitu, dalam masalah kehidupan seluruhnya bisa kita seperti itu. Jadi kita bisa dapat pengalaman yang sangat mahal. Begitu juga mengenal tabiat hidup mereka. Bagaimana mereka memanage kehidupan mereka. Bagaimana mereka mengatur waktu mereka, manage waktu mereka, kapan mereka makan, berapa lama mereka habiskan waktu buat makan, kapan mereka berkumpul dengan keluarga, kapan mereka bekerja, kapan mereka berdakwah. Semua itu ada manajemennya. Sehingga anak kita dan kita bahkan sendiri pun bisa mengambil pelajaran dari tabiat-tabiat seperti ini. Begitu juga dengan beban berat mereka. Mungkin ada pengalaman selain kesuksesan, ya, ada nggak ujian-ujian dalam hidup yang mereka laluin sehingga kitanya bisa, oh ternyata kalau terjadi kejadian seperti ini solusinya. Karena sudah pernah ada orang yang melaluinya dan dia sudah temukan jalan keluarnya setelah dia lalui setahun, 2 tahun atau 10 tahun dari permasalahan hidupnya, gitu kan? Kita sudah meringkas itu. Nah ini sangat mahal, ya, ini sangat mahal. Bagaimana kita mengetahui beban hidup yang mereka pernah lalui dan sekarang mereka sudah temukan jalan keluarnya. Begitu juga dengan keteguhan mereka dalam memikul kerasnya kehidupan. Bagaimana mereka melalui, ya, membangun usaha mereka, beristihad dan berusaha untuk meraih prestasi pendidikannya. Semua prestasi dunia selama tidak haram boleh dikejar oleh seorang muslim. Dan kita ingat ya, kalau mau sukses, belajar dari orang sukses. Jangan belajar dari orang yang gagal. Mau sukses dalam rumah tangga, belajar dari orang yang sudah 40 tahun, 50 tahun berumah tangga dan Masya Allah masih langgeng. Jangan belajar dari orang yang bercerai misalnya. Orang yang gagal rumah tangga. Nah, kecuali memang caranya masuk akal. Misalnya meninggal pasangan atau pasangannya yang zalim, ya mungkin. Tetapi amannya adalah belajar dari orang pengalaman benar. Sukses itu. Jangan pernah belajar bisnis dari orang yang gagal. Atau bukan pengusaha. Tidak punya pengalaman. Maka itu membawa pada kegagalan tentunya. Tapi lihat orang yang sudah sukses, lihat pengalaman hidup mereka, bagaimana mereka menceritakan histori hidupnya. Kemudian kita mulai start dari apa yang mereka sudah raih sekarang. Jadi kita terus, ya, seperti itu.
Saya juga pernah lihat metode yang saya pernah coba terapkan, ternyata sukses. Waktu itu saya cuma mencoba atau masih mahasiswa bagaimana berkenalan dengan orang-orang yang berprestasi di kampus, dan saya jadikan mereka sebagai tolak ukur. Subhanallah, dalam hitungan beberapa waktu saja, tinggal kita menjaga ketulusan kita dalam menuntut ilmu, Allah mudahkan kita bisa mendekati nilai-nilai mereka, prestasi-prestasi mereka, karena kita berteman dengan mereka. Dan betapa buruknya orang yang justru berteman dengan orang yang pemalas, orang yang tidak jelas, ya, pekerjaannya, maka akan membawa kita juga seperti itu, ya. Karena manusia ini sangat fleksibel, mereka bisa ikut dengan orang di sekitarnya. Makanya kata Nabi SAW, al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama dan kebiasaan temannya, sahabat dekatnya, lingkungannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, maka kalian harus jeli memilih siapa yang kalian jadikan sebagai lingkungan ataupun sahabat kalian. Maka ini penting sekali, karena kita ini fleksibel, bisa terpengaruh. Hari ini kita bisa sangat bertakwa kepada Allah dan beriman, besok kita bisa menjadi kufur. Na'udzubillah, ya. Itu karena pengaruh lingkungan atau teman-teman, maka kita harus hati-hati sekali. Nah ini, kemudian dikatakan, ini yang beliau titik beratkan, khususnya orang-orang yang dikenal bijak, berakal, seimbang, beragama, dan berilmu. Ini penting, ya. Beragama, berilmu, orangnya dewasa, berakal, ya. Bukan orang yang justru ugal-ugalan, kekanak-kanakan, hidupnya cuma selalu isinya tertawa, terbahak-bahak sana sini yang tidak ada batasannya, ya, yang selalu cuma mengerjain orang atau apalah hal-hal yang seperti itu, semua hindari, ya. Ini penting sekali. Kemudian kita masuk kepada dalil, ya. Dalil ini menjelaskan kepada kita. Dalil pertama adalah hadis Ibnu Abbas, kata Nabi SAW, al-barakatu ma'akabirikum. Berkah itu bersama dengan orang-orang dewasa kalian. Maksudnya kecukupan. Karena pengalaman mereka. Supaya kita mulai start dari pengalaman dan keberhasilan mereka. Sehingga kita menghemat waktu tadi sebagaimana kami bahasakan. Dan juga kita bisa selamat dari apa yang telah mereka terjerumus dari kesalahan. Tidak perlu kita terjerumus pada hal yang sama. Gitu kan? Kita tinggal memanuver kalau terjadi hal yang sama. Caranya supaya kita tidak kena dan akhirnya kita bisa berhasil. Karena kita tahu orang lain sudah pernah tertimpa dan dia sudah menemukan jalan keluarnya. Nah, itu contohnya, gitu kan. Begitu juga hadis yang kedua tentang masalah Nabi SAW mengingatkan kepada kita salah satu akhlak Islam, ya, bahwasanya kita dianjurkan menyayangi anak-anak yang masih lebih muda, ya, atau orang yang lebih muda. Siapa lebih muda kita sayangin mereka. Bentuk sayangnya adalah kita berikan perhatian, kita berikan masukan, kita berbagi pengalaman, ya. Dan juga, ya, yang masih muda dianjurkan untuk memuliakan orang-orang yang lebih tua, memuliakan, mendahulukan mereka, tidak memotong perkataan mereka, ya. Dan kata Nabi SAW, siapa yang tidak mengasihi yang masih muda, yang lebih muda, atau memuliakan orang lebih tua bukan dari golongan kami. Nah, ini nasihat Nabi SAW jelas sekali bagaimana dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk menjaga hal ini. Baik, di sini ada yang saya tambahkan selain penjelasan dari buku tentunya, bagaimana ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Imam Ahmad dalam musnadnya di nomor 6191, kemudian Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra 170 di halaman 173, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih jilid 4 halaman 74. Dari hadis, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, amarani Jibrilu an uqaddima al-akabir. Aku telah diperintahkan dan selalu diingatkan oleh Jibril agar mendahulukan orang-orang yang lebih tua. Mendahulukan mereka maksudnya memuliakan mereka, mendahulukan mereka jalan, mendahulukan mereka berbicara, ya. Sampai Abdullah bin Umar pernah berkata, Nabi SAW pernah bertanya, ada satu pohon, ya, itu adalah sifatnya orang-orang beriman. Jadi walaupun diterpa oleh angin, daunnya tidak bergerak. Maka kata Ibn Umar, saya tahu sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW pohon apa. Tapi karena di situ ada sahabat-sahabat yang senior tidak berbicara, Ibn Umar masih muda waktu itu, ya, masih belasan tahun. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang lebih tua. Maka kata dia, saya tidak ingin mengatakan. Dan saya tahu itu adalah pohon kurma. Ya, adalah pohon kurma. Nah, ini karena memuliakan orang yang lebih tua, gitu ya. Oleh karena itu Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadits Bukhari dan Muslim, kabbir, kabbir. Dahulukan orang yang lebih dewasa, dahulukan orang yang lebih dewasa. Maksudnya dalam mendengar pengalaman mereka, dalam berbicara, dalam berjalan, dan apalah fasilitas semua, itu bagian daripada hal yang sangat dianjurkan untuk kita
menjaga, ya. Kemudian juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastannu wa indahu rajulani fa uhiya ilai an kabbir a'tis siwak al akbar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak, ya. Dan ada dua orang laki-laki pada saat itu di hadapan beliau. Lalu diwahyukan kepada beliau untuk mendahulukan yang lebih tua. Maksudnya mengambil siwak untuk orang yang lebih tua. Atau memberikan orang yang lebih tua. Ini tentunya menandakan atau memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana kita harus, ya, mendahulukan orang yang lebih dewasa. Memuliakan mereka gitu, ya. Dan mengambil pengalaman hidup dari mereka. Kita juga tahu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, jilid 4 halaman 76. Nabi SAW bicara tentang masalah imam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang jadi imam adalah orang yang paling mahir dalam membaca kitabullah Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Kalau dua orang yang kita mau jadikan sebagai imam, sama-sama bacaan Qur'annya, kualitasnya sama, banyak hafalannya sama, maka dicari siapa di antara mereka yang paling faham sunnah. Itu yang dijadikan imam. Fa in kanu fis sunnati sawa, kalau ternyata sama juga ilmu dalam sunnahnya, dalam hadis-hadis Nabi SAW, fa'aqdamuhum hijrah, maka yang lebih dulu hijrah. Ya. Fa in kanu fil hijrati sawa fa'akbaruhum sinnan. Kalau sama juga hijrahnya, maka dipilih yang lebih tua di antara mereka. Maka kita ada di sini lebih tua bagian daripada hal yang ditekankan, di sini. Ya. Ini menandakan memang bahwasanya, ya, kita harus mendahulukan orang yang lebih tua, mengambil pengalaman dari mereka, ya, dan banyak hal yang bisa kita ambil tentunya, ya, banyak yang bisa kita ambil. Allahu a'lam. Dan itu bahasannya cukup banyak, ya. Cukup panjang tentang masalah adab orang tua, sampai dalam salam pun kata Nabi SAW, dan yang lebih muda memberikan salam kepada yang lebih tua, ya, kan itu. Itu berarti menandakan memang kita mendahulukan orang-orang yang lebih tua. Tapi ingat, ya, sekali lagi saya ingatkan batasannya, orang-orang lebih tua ini berakal, beragama, berilmu, dan juga bijaksana, ya. Ini semua harus kita pahami baik-baik. Dan insya Allah ke depannya kita akan masuk ke 2 poin terakhir penutup, ya, pertemuan kita sekali lagi berhubungan dengan masalah 100 ide praktis, ide ke-98. Maaf, ada 3, 98, 99 dan juga ide yang ke-100. Tapi saya tidak tahu apakah satu pertemuan cukup. Jadi nanti kita lihat kondisi dan keadaannya di pertemuan akan datang insya Allah. Dan seperti biasa, kalau buku ini pun sudah selesai, nanti kita akan pindah ke bahasan buku yang berbeda.